Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar instalasi SSL di web server yang menggunakan SAMPP Linux ya. Jadi fungsi SSL ini adalah untuk security ya. Seperti ini kalau kita menggunakan HTTP ya, tanpa HTTPS ya. Ini tanpa enkripsi ya, atau no SSL ya. Jadi kalau misalkan kita login menggunakan username sama password itu ya, ini bisa kecuri ya datanya ya. Ya bisa kelihatan ya pakai tool gitu ya, kayak Wireshark seperti itu bisa kelihatan ya. Kalau HTTP ya, portnya ini 80 ya. Ini ada klien kemudian mengakses ke web server kita, nah, tanpa HTTPS atau tanpa SSL, maka tanpa enkripsi. Jadi username sama passwordnya bisa kelihatan pakai tool nanti di jaringan. Berbeda dengan HTTPS, protokol HTTPS ini Hypertext Transfer Protocol, S-nya secure ya, secure chip SSL connection. Jadi nanti di sini terencrypt ya, username sama passwordnya akan terencrypt ketika login ya, jadi aman nanti ya. Fungsi daripada SSL itu seperti itu ya. Kemudian pastikan kita sudah ini menginstal ya SAMPP Linux ya. SAMPP Linux sudah kita install. Kemudian di sini ada EC2 my web servernya. Kemudian pastikan di sini security-nya ya. Di security, tab security ini 443 ya. Ini TTPS ya. Kita aktifkan. Nah, pastikan di web security-nya di sini web security-nya yang sudah kita, atau mungkin di sininya ya. Web security ya. Ini security group ya, kita coba di sini. Ini security groupnya. Pastikan di sini ini ya, SSH, HTTP atau HTTPS-nya jalan. Yang penting kan ini HTTPS, kita akan setting ini. HTTPS kita aktifkan nantinya ya. Portnya 443. Kalau portnya 80 ini HTTP. Nah, pastikan ini ya. Jalan ini sebelumnya sudah ya. Mungkin klik ini juga bisa ya. Klik ini. Nah. Kalau misalkan HTTPS-nya ini di tab inbound rule ya, di tab inbound rule. Nah, misalkan HTTPS-nya masih belum, nanti bisa diedit inbound rule seperti itu, bisa ditambahkan ini rule-nya ya. Rule-nya bisa ditambahkan ini ya. Bisa ditambahkan nanti setelah itu di save rules kalau misalkan HTTPS-nya belum. Ya, oke, kita lanjut ke sini. Pastikan kita sudah running ini ya. Di situnya dan web servernya sudah running. Nah, di sini kita dapat IP public ini ya, IP publicnya ini, atau mungkin pakai DNS-nya ini ya, panjang ini ya. Kita klik di sini ya. Di sini masih HTTP ya sebenarnya ya, masih HTTP, masih not secure seperti ini ya. Meskipun ini is not valid ya nggak valid ini ya. Ya, ini masih belum aman ya, seperti itu. Oke, baik ya. Di sini kita akan langsung aja ya. Ya, nanti bikin sertifikat di Zero SSL ya. Zero SSL, silahkan buat akun, kemudian login ini di Zero SSL-nya. Kemudian kita klik new certificate di sini ya. Ini setelah kita bikin user akun, kemudian login ya. Klik new certificate ya. Kemudian kita di sini. Ini enter domainnya adalah ini ya. Kita copy di sini, copy gitu. Kita pastikan. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik next step gitu ya. Dan klik sini. Kemudian klik next step. Kemudian next step gitu ya. Nah, di sini ada free ya. Kita pilih yang free aja. Kemudian klik next step gitu ya. Kemudian di sini kita pilih HTTP file upload aja ya. HTTP upload aja, ada email, ada DNS, ada HTTP file upload, kita upload aja. Kemudian kita klik ini aja, download out file di sini ya.
all file, kemudian ditaruh di download, bikin folder ini. Kemudian ya upload the out file to your HTTP server under ini ya. Kita bikin foldernya ini dulu ya. Kita bikin foldernya di sini ya. Ini kita berada di direktori home admin ya. Kita bikin dir well known ini ya. Well known dir well known PKI validation. Seperti ini ya. Kemudian kita taruh di sini ya. Taruh di sini ya. Nanti kita taruh di sini ya. Kita upload menggunakan filenya tadi yang sudah kita download menggunakan ini. Ini well known, ini kita taruh di sini PKI validation ya. PKI validation, kemudian ini kita upload tadi itu ya. Nah, seperti ini menggunakan FileZilla ya. FileZilla ya. Kemudian pastikan ya ini bisa diakses ya, klik kanan new tab gitu. Oh, salah. Ini tadi ditempatkan di sini ya, di htdocs. Di htdocs ya. Kita bikin di sini ya. Well known ya, di htdocs ya. Pastikan di sini ya. htdocs well known PKI validation ya. Seperti itu. Tahu di sini ya. Nah, di sini pastikan ini bisa ya, bisa diakses. Refresh. Nah, pastikan seperti ini. Kemudian ya, ini ya. Nah, ini ya sudah ya. Sampai di sini, kemudian kita next step ya, gitu ya. Setelah bisa diakses seperti ini, kita next step ini. Kemudian kita klik verify domain gitu ya. Ya, ini ya. Sudah ya. Nah, sudah. Kemudian kita akan download sertifikatnya di sini, download certificate gitu ya. Ini kita download di sini, save gitu. Nah, kemudian kita next ya. Nah, setelah ini kita instalasi di sini ya. Di sini kita instalasi ini. Ketika kita menginstal sampai Linux, maka dia berada di direktori opt lampp secara defaultnya. Kita setting ini ls gitu ya. Kita copy aslinya ya. Ini ada ttpd sslconf, kita copy aja sebagai backup gitu ya. Pastikan ini ada ya, yang aslinya. Kemudian kita konfigurasi ya. Ctrl L, httpd SSL nya kita konfigurasi ya. Nantinya kita buat dulu ya, nanti di sini ya kita konfigurasi nanti ya. Kita upload dulu di sini, di sininya ya, di home admin seperti itu. Kemudian ini ya, kita bikin di direktori ini, home admin ini kita bikin direktori yang namanya SSL gitu ya. SSL, kemudian kita ekstrak ini yang sudah kita download tadi, ekstrak ya. Ini ada 3 file ini ya,
sertifikatnya ya, 3 file ya, kita upload di folder ini ya, home admin SSL, 3 folder ini ya, kita upload. Nah ini CA bundle CRT certificate.crt private.key nya ya, kita di sini. Kemudian ya kita setting di sini. Server name-nya kita lihat di DNS-nya tadi ya. Di DNS-nya kembali ke sini, kembali ke sini ya. Ya ini DNS-nya kita copy. Ini DNS-nya panjang ya, tapi kalian teman-teman bisa beli seperti itu kalau pengen singkatnya. Misalkan domain apa gitu ya, contohnya adalah kayak detik.com itu kan pendek seperti itu ya, pendek. Kalau ini panjang, tapi nggak apa-apa untuk belajar nanti ya. Kemudian kita taruh di sini ya. Nah di sini kemudian ini server adminnya ya, ini kemudian di sininya errornya nggak usah lah. Kemudian di sini SSL engine kita on kan ya secara default ya, kemudian kita pasang di sini. Kita copy ya, klik kanan ya seperti ini. Kemudian yang ini yang defaultnya ini ya, defaultnya kita kasih komentar yang ini ya, SSL sertifikat file di sini sudah kita gunakan, kita makanya kita kasih komentar biar nggak double gitu ya. Nah ini SSL certificate key file-nya juga kita komentar. Kemudian ini juga ya, SSL certificate ya. Nah ini bundle-nya ini sudah otomatis ya, ini sudah dikomentar juga, ini sudah. Berarti ini kita seperti ini aja ya. Kemudian kita simpan. Yang lainnya yang di bawah ini biarkan saja ya, biarkan saja ini ya, ya seperti ini biarkan saja, nggak masalah. Secara defaultnya ya, ini juga ya, ini juga sampai nanti virtual host biarkan aja. Kemudian kita simpan, Ctrl O untuk menyimpan, Ctrl X untuk exit seperti itu. Kemudian kita restart ya, kita restart. Seperti itu. Kemudian kita akses, coba aksesnya sekarang. Kita akses ini, kita akses. Nah ini ya, scan di sini kita lihat ya, sertifikatnya valid ini ya. Kita cek di sini, ini sudah, ini 0 SSL ini ya, pastikan ini sudah ya, seperti ini ya. Ya ini sudah, gambarnya gemboknya aktif seperti ini, berarti sudah aktif dia ya, seperti ini sudah aktif. Kemudian di 0 SSL kita kembali ke 0 SSL ya, kita klik di sini cek installation ya, kita cek. Nah ini ya, pastikan ini adalah komplit semua ya, installation komplitnya ya, seperti itu ya. Kemudian sertifikat ya, ini akan habis pada tanggal 13 Agustus di sini ya, 2023 ya. Ini bisa di renew lagi ya, bisa di renew lagi ya nantinya. Kalau habis ya H-1 ya, misalkan tanggal 12 Agustus itu bisa di renew kembali ya. Ya ini sudah terinstall ini SSL-nya ya. Nah ini PHP admin-nya juga sudah terinstall ini ya. Ya seperti itu. Demikian ya instalasi SSL di web server yang menggunakan sampai Linux. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.